kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Bu. Kabar Ibu sekarang baik. Alhamdulillah Bu sehat. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Apakah saat ini Ibu sedang sibuk? Saya lihat Ibu sedang ngetik-ngetik. Tidak Pak, saat ini kebetulan jam kosong. Oh baik Bu. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Kemudian kegiatan supervisi akademik tersebut tujuannya adalah untuk membentuk kita sebagai guru di sini. Ya, dalam hal ini untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi, kemudian sebagai refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, sehingga nantinya kita dapat benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap murid. Nah, nanti kita ngobrol atau percakapan kita dibikin saja aja ya Bu? Iya Pak. Ya. Terkait supervisi yang akan dilaksanakan hari Rabu besok. Iya. Baik, kita mulai saja ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik kepada Ibu, dan hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Perasaan saya senang, bahagia Bapak, karena pada kegiatan supervisi ini dapat merefleksi diri saya. Iya. Kemudian saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya sehingga kualitas pembelajaran lebih baik. Ya, baik Bu, luar biasa sekali Bu. Nah, kegiatan yang akan saya diobservasi di hari Rabu ini adalah pelajaran apa dan materi apa yang Ibu sampaikan? Untuk pelajaran matematika dan materi yang akan disampaikan statistika, dengan topik untuk hari besok berarti topiknya MEAN. Oh iya, jadi pelajaran matematika ya Bu. Dan materinya tentang yang Ibu tadi sampaikan. Bu, ini saya ingin tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama mendeskripsikan tentang MEAN, mau data tunggal maupun data kelompok. Kemudian yang kedua menentukan MEAN dan data tunggal juga kelompok. Yang ketiga siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN. Baik Bu, dari 3 tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama untuk murid itu sendiri, kemudian yang kompetensi yang dikembangkan terhadap Ibu sebagai guru. Ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan yang terkait dengan murid, yaitu rasa percaya diri dan kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian kalau kompetensi gurunya, saya ingin meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan menggunakan atau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya? Iya betul Pak. Kemudian kompetensi untuk murid tadi meningkatkan rasa percaya dirinya. Kemudian ada kolaborasi, jadi nanti muridnya akan dibagi beberapa kelompok ya Bu? Betul Pak, dibagi beberapa kelompok. Iya baik Bu. Untuk mencapai target atas kompetensi yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada pembelajaran yang akan diobservasi besok Bu? Untuk tantangan, karena matematika itu dipandang materi yang susah, sulit oleh sebagian besar, sehingga saya harus membuat pembelajaran itu beragam, mengakomodirnya, sehingga saya akan mengemas pembelajaran tersebut menjadi lebih menyenangkan. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu. Nah Ibu menyiapkan apa saja Bu untuk pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik untuk anak tersebut? Untuk persiapan besok, insya Allah saya mempersiapkan RPP berdiferensiasi, kemudian media dan bahan ajar yang bervariasi, kemudian lembar kerja peserta didik, dan lembar evaluasi. Baik Bu, bagus sekali artinya yang akan Ibu persiapkan untuk besok. Jadi RPP-nya sudah berdiferensiasi, ada media atau bahan ajarnya sudah siap ya Bu? Iya, sudah siap Pak. Iya, dengan benar jadi ya. Kemudian ada LK juga ya Bu? Iya. Ada, iya Bu.
Kemudian indikator pencapaian dari kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu apa aja, Bu? Untuk indikator ketercapaian dalam pembelajaran itu apabila strategi atau metode yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam RPP ataupun dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau sudah sesuai baru itu tercapai. Iya. Jadi rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, kemudian strategi, metode pembelajaran itu dapat mencapai dari tujuan awal ya, Bu? Iya, betul. Iya, baik, Bu. Dari serangkaian persiapan kita di praobservasi pada tahap coaching, supervisi akademik ini, bahwa persiapan Ibu sangat luar biasa sekali, Bu. Dengan baik, lancar seperti apa yang kita harapkan. Dan nanti setelah kegiatan observasi, saya akan meminta waktu lagi Ibu, saya akan ngobrol-ngobrol lagi untuk percakapan pasca observasi. Siap ya, Bu? Siap, Pak, dengan senang hati. Baik, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Saya juga ada jam pengajar, jadi saya harus kembali ke kelas. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar seperti biasa. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Silakan Rifa untuk berdoa pimpin. Pimpinan saya berkali siap belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah, Ibu absen dulu karena sepertinya terlihat ada yang bangku kosong. Ya. Aisyah Nur Farida, Aldarano, sakit, ada konfirmasi? Sudah ada, ya. Alia, Asipa, Dimas, Elsa, izin kemana Elsa? Ada kepentingan, oh baik. Firdaus, oh ya. Kenia, Levia, Lexi, Muhammad Alfi, Raihan, Rifa, Nadira, Putri Anggraeni, Rasya, izin juga. Reno, Rian juga izin. Sopi, Suherlan, semoga tadi yang sakit Alda semoga cepat disembuhkan dan yang berkepentingan semoga dilancarkan urusannya. Ya. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap. Belajar matematika, buku dan pensilnya sudah siap? Siap. Mana? Bukunya keluarkan, siapkan.
Untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu statistika. Kalian di SMP maupun di kemarin kelas 1 sudah belajar yang namanya statistika. Nanti kita akan ada pengulangan sedikit, kemudian baru ke materinya. Untuk statistika hari ini, kita hanya akan membahas mengenai rata-rata atau istilahnya MEA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami rata-rata untuk data tunggal maupun data kelompok. Jadi harus sampai paham. Berikutnya, peserta didik diharapkan mampu melakukan prosedur perhitungan rata-rata. Jadi bagaimana cara menghitung rata-rata untuk data. Dan berikutnya, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan rata-rata atau MEA. Untuk pembelajaran hari ini, cara belajarnya sedikit berbeda dari yang biasanya. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati tabel atau diagram yang disajikan oleh ibu. Kemudian kalian mengidentifikasi, menganalisis, dan observasi. Kemudian boleh mengajukan pertanyaan atau menyiapkan pertanyaan untuk hal-hal yang belum kalian mengerti. Ya, untuk hal-hal yang belum kalian mengerti. Kemudian nanti hal-hal yang belum mengerti itu digali informasinya oleh kalian. Kemudian kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sehingga didapatlah sebuah kesimpulan. Setelah itu baru kalian latihan. Nah, kita mulai dengan apersepsi. Apersepsi itu materi awal. Sebelum ke materi ini, kalian kan sudah pernah belajar. Dulu ada yang namanya data. Ya. Ini ibu punya soal. Nilai 8 kali ulangan matematika Naruto adalah sebagai berikut. Itu nilainya. Manakah yang disebut data? Kemarin kan kalian sudah belajar mana data di soal tersebut. Ini ya? Iya. Semua data yang ada. Kemudian ada juga yang namanya datum. Apa itu datum? Satu-satu. Berarti mana saja? Iya, 80 saja, 60 saja, itu yang namanya datum. Kemudian selain data dan datum, kalian juga dulu pernah belajar yang namanya jenis data. Ibu punya contoh. Nah, ada data tinggi berat badan, kemudian ada juga data berat badan. Ini tinggi badan, ini berat badan. Data tinggi berat badan peserta didik kelas 11 dalam satuan senti. Ini. Kemudian data berat badan yang sudah dibagaimanakan ini? Dikelompokkan ya? Iya. Jadi jenis data itu kemarin ada berapa? Ada 2. Yang satu data tunggal, kedua data kelompok. Mana di sini yang termasuk data tunggal dan data kelompok? Yang atas apa? Yang atas data kalau yang bawah data. Cirinya data tunggal itu bagaimana? Iya, ini termasuknya diuraikan ya, tidak di kelompok-kelompok. Kalau ini dikelompokkan. Coba yang berat badannya 40 sampai 45
Ibu punya data ini. Data berat badan peserta didik dibuat seperti ini. Ini termasuk jenis penyajian dalam bentuk apa? Tabel frekuensi. Ada frekuensinya dalam bentuk tabel Bapak. Ini namanya adalah tabel frekuensi. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, penyajiannya dalam bentuk apa ini? Diagram batang. Apa yang didapatnya dari data ini? Jelas tidak data ini? Tidak ada jumbo karena tadinya asal mengambil dulu. Ya, nanti ini ada tahunnya. Tahun berapa ternyata angka partisipasi tidak tahu apa. Partisipasi 91, itu ya. Berikutnya lagi. Nah, ini apa? Diagram garis. Diagram garis ini apa? Ada garisnya. Kemudian ada lagi. Nah, ini apa? Diagram lingkaran. Sudah hafal ya? Karena sudah pernah buatnya di kelas. Nah, sekarang kita mulai ke materinya. Ukuran pemusatan data. Di statistika ada beberapa ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median. Untuk hari ini kita hanya ke meannya saja. Apa itu mean? Oh, masih ingat. Ya, lihat dulu ini. Ibu punya model. Nah, Ibu punya sebuah data. Berikut adalah data sementara luas panen dan jumlah produksi padi di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah produksi dihitung dari banyaknya gabah kering, giling, GKG yang dihasilkan, sementara luasnya adalah tanah yang dipanennya, yang menghasilkan panen. Dari data tersebut, coba tolong dilihat, pada bulan Maret, luas tanah itu berapa? Yang panen? 1,79 apa? Juta hektar. Hasil apa? 9,67 apa? Juta ton. Ya. Jadi dari bulan Januari sampai November ada luas tanahnya dan ada hasil panennya. Kemudian di bawahnya diketahui rata-rata produksi KGB selama tahun 2001 adalah 4,61 juta ton. Seperti itu nanti tentang rata-rata. Ada lagi. Kita contohkan dulu mengenai apa yang biasanya dibuat rata-rata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini berikut hasil penilaian pas semester 1 mata pelajaran matematika. Dilihat dari data tersebut, nilai tertingginya berapa? 100 pasti tidak? Belum tentu. Pokoknya di dalam data ini yang didapat 10 orang untuk nilai tertinggi, yaitu 91 sampai antara 91 sampai 100. Yang terbanyak nilainya, nilai berapa saja?
61 sampai 70. Kalau dirata-ratakan nilai pas itu adalah 67,30. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu, semoga dengan ini nanti kalian memahami apa itu min. Nah, bagaimana itu min, cara mencarinya dan lain-lain. Perhatikan papan peraga, ini punya peraga. Perhatikan papan peraga rata-rata di samping. Diketahui nilai ulangan matematika 4 siswa. Upin, Ipin, Mamil, dan Jarji. Masuk nonton? Ya. Masih anak-anak? Nilai Upin 70. Ibu buatkan kotaknya 7. Berarti satu kotak mewakili nilai berapa? 10. Nilai Upin 70, Mamil, Ipin 50, Mamil 90, dan Jarji 70. Berapakah rata-rata nilai ulangan matematika 4 siswa tersebut? Ibu mau satu orang menggambarkan atau membagi menjadi nilai rata-rata. Silakan, siapa yang mau ke depan? Yuk ke depan, lihat. Nah, nilai ini jadi 70, ya. terus Ipin 50, Ya. Mail 90, sama Darjin 70. Jadi keempat ini dijumlah lalu dibagikan 4. Jadi rata-ratanya adalah 90. Boleh gambarnya dulu, nanti ditulis di sana. Gambar dulu Bang. Ngedek-dek jadi kamera. Iya. Jadi itu berapa ya nilainya? 70. 70. Kalau ditulis bagaimana? Tolong dituliskan. Dari mana itu 70? Paham tidak? Ipin tadi 50. Yarjit 70. Tolong yang lainnya dipahami betul atau tidak pemikiran dari Alia. Boleh. Kenapa dibagi 4? Karena kan semuanya ini dijumlah lalu dibagi 4 Ada 4 ya, betul. Jadi berapa hasilnya? 280 bagi 4. Hasilnya 70. Sudah sesuai dengan gambar? Siap, sudah. Sudah. Bagaimana pendapat Alia ini? Betul? Iya, betul. Tepuk tangan buat Alia. Alia sudah memahami. Coba Ibu tes sekali lagi. Itu betul jawabannya 70. Yang lain. Nah. Ini sudah betul ya? Diambil dari sana. Berikutnya. Ibu mau laki-laki yang ke depan. Ayo, siapa? Suherlan, tolong ke depan, Suherlan. Ayo, Suherlan. Tolong betulkan dulu sesuai dengan soal. Upin 80. Tuliskan ininya, diagramnya. Geser-geser saja. Itu ada ininya, jarumnya. Ini kalau kurang ini.
Ini jauh. Iya, 70. Sudah betul, Upin Ipin. Nah, 'Jawabannya itu berapa? Terus ayah ya, cik sama atau tidak nanti di gambarnya. Seratus. Jarjit pinter, ulangannya 100. Sudah, duduk gantian, Smela. Sini. Buatkan ini menjadi gambar yang sesuai dengan rata-rata. Bagaimana, paham atau tidak? Harus sama rata. Ini kan ternyata nilainya 85. Coba dulu. Dialih-alihkan, jadi pindah-pindah sampai menjadi rata. Boleh. Awas tuh jarum. Sisa 2 lagi. Ini ratanya di berapa itu? Di 80 ya? Tinggal sisa. Iya, 55 lagi dikumahakeun. Di bagaimanakan? Belah 2, senang. Sok tega belah 2 we. Katanya dibelah 2. Kieu di tah gitu aja biar gampang. Itu jarumnya. Jadi kalau dibelah 2 batang itu akan pas. Pas 85. Gimana, sudah betul? Iya, silahkan duduk, berikan tepuk tangan untuk yang sudah mengacak-acak alat peraga motong. Berikutnya. Nah, berarti dari sana ya, kalian tadi sudah paham apa itu rata-rata. Yang seperti apa itu rata-rata kalian sudah paham. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, duduknya sudah berkelompok ini? Sudah, sudah seperti biasanya ya. Silahkan kita akan mengerjakan LKPD. Lembar kerja siswa, berarti mengerjakannya diskusikan secara berkelompok.
Duduknya boleh yang nyaman untuk berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BPP ini, juga pada rekan guru di SMK nomor 1 pada hari ini. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Bukti gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu minta izin, saya mau mengadakan observasi untuk aplikasinya dengan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa yang saya minta izin kepada Ibu, kita sudah melakukan artinya observasi di kelas. Sekarang adalah kita akan mencoba ngobrol dengan Ibu adalah pasal organisasi. Jadi sudah kita melakukan observasi. Adapun tujuan kita melakukannya adalah percakapan observasi ini adalah membantu industri melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin, di mana waktu itu melakukan pembelajaran dan saya sendiri melakukan pengamatan. Dan yang terpenting adalah rencana aksi yang akan dilakukan terkait peningkatan kompetensi yang berkaitan ini ya, baik Bu. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu, ini perasaan Ibu kemarin waktu melakukan pembelajaran itu gimana? Pada saat pelaksanaan, alhamdulillah seperti biasa, bahagia ya Pak, bertemu dengan anak-anak, mengajar seperti biasa, rasanya bahagia. Baik Bu, terima kasih Ibu akhirnya sangat bahagia sekali ketika Ibu melakukan kegiatan tersebut. Ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu adalah tadi Ibu sudah melakukan prasoga, itu luar biasa sekali Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan di APP, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu apakah sudah dapat tercapai tujuannya? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Itu bisa dilihat dari kalau untuk apa ya, kemarin kan ingin meningkatkan kepercayaan diri, itu sudah sangat terlihat dari cara mereka berkolaborasi, bekerja kelompok, mereka aktif dalam melakukan kerja kelompoknya. Kemudian hasil evaluasi juga sudah hampir 80% tuntas. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu sudah merasa lega, Ibu merasa artinya apa istilahnya tercapai apalagi yang tadi Ibu katakan bahwa Ibu sudah mencapai sampai 75%. Kemudian menurut Ibu bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, yang sudah baiknya? Yang sudah baik mungkin alhamdulillah sudah bisa membuat media pembelajaran yang berupa video-video, kemudian lembar kerja peserta didiknya sudah menyasar kepada tujuan pembelajaran. Kalau masalah itu ya sangat bagus sekali. Kemudian Bu, tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berikutnya? Yang pertama mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk berbagi ilmu, untuk mencari ilmu juga dari teman-teman supaya lebih meningkat lagi. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba mengakses platform Merdeka Mengajar, dan di sana banyak topik-topik yang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba ke sana. Ya, baik Bu, itu sangat luar biasa sekali rencana yang sudah Ibu
ditargetkan ke depan, baik terkait dengan rencana perkembangan diri yang akan Ibu lakukan tersebut, kapan akan Ibu memulainya Bu, dan kemudian jangka waktunya berapa lama Bu kira-kira? Secepat mungkin. Iya betul. Secepat mungkin. Kalau kata Bapak Presiden kita malah lebih cepat itu lebih baik gitu ya Bu ya. Baik Ibu, Bu, saya harapkan secepatnya untuk melakukan apa yang tadi Ibu sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih juga Bu kepada Ibu atas waktunya yang sudah diluangkan terkait percakapan pasca seperti ini. Semoga kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan bermanfaat, terutama bagi murid-murid dan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, baik Ibu Bapak yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon arahannya dan mohon bimbingannya untuk kelanjutannya.